Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel Bahjanem. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial tentang cara membobol voucher hotspot ya. Biar gaya ya, membobol voucher hotspot. Oke. Dengan menggunakan sebuah alat ini. Ya, mungkin kalian sudah pada tahu. Ya, ini ini nih namanya. Tenda N301. Kita akan bobol voucher hotspot ya. Nah, maaf ya untuk yang punya server hotspot ini, saya buka rahasianya di sini ya. Nah, jadi bagaimana cara membobolnya? Nah, sini ya. Di sini misalkan kita beli satu voucher. Nah, ini saya sudah ada vouchernya ya. Misalkan kita beli satu voucher hotspot. Ini kan biasanya satu voucher hotspot ini hanya untuk satu HP. Nggak bisa dua ya, settingannya biasanya satu voucher untuk satu HP. Nah, di sini saya akan berbagi cara bagaimana satu voucher ini bisa untuk 2 sampai 3 HP. Seperti itu ya. Nah, jadi satu voucher bisa untuk 2 atau 3 HP. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya menggunakan alatnya seperti ini. Pakai tenda N301. Sebenarnya bisa aja yang lain juga karena kebetulan alatnya yang ada hanya ini nih. Yang penting di router tersebut ya ada mode WISP-nya. Itu bisa digunakan. Ya, saya contohkan menggunakan tenda. Insya Allah lain kali kita gunakan alat yang lain. Ya, oke, kita lanjut ke cara pensettingan alat ini. Jadi simulasinya seperti ini, cara kerjanya. Jadi nanti si sinyal voucheran, si sinyal yang dipancarkan akses point dari yang punya server, kita tangkap menggunakan alat ini dengan mode WISP. Nah, selanjutnya dengan mode WISP tersebut kita nanti masukkan vouchernya di situ, connect atau login dengan salah satu HP. Nah, selebihnya HP yang lain bisa ikut connect. Nah, tapi jangan lupa pakai password biar nggak semua bisa masuk ya. Seperti itulah ringkasannya. Tapi jangan khawatir bagi yang punya server RT/RW-net. Walaupun dengan cara ini, misalkan satu voucher bisa untuk semua handphone, bisa untuk beberapa handphone, tetap yang punya server sebenarnya tidak dirugikan karena limit bandwidthnya itu sesuai yang disetting di MikroTik gitu, seperti itu ya. Jadi nggak jebol lah istilahnya, walaupun digunakan sampai 3 handphone juga nggak jebol limit, tetap yang sesuai yang diberikan seperti itu. Hanya si voucher tersebut dipecah, jadi asalnya untuk satu handphone sekarang bisa untuk 2 sampai 3 handphone. Hanya itu saja. Ya. Nah, seperti itulah gambarannya. Oke, teman-teman, kita langsung setting ya. Saya di sini akan men-setting menggunakan handphone. Kita lanjut ke tampilan handphone. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di tampilan handphone dan sebelum men-setting jangan lupa untuk routernya dinyalakan dulu ya. Oke, kita lanjut. Kita buka WiFi, kita aktifkan ya WiFi. Nah, di situ kan ada tuh nama WiFi tenda B35780. Oke, lalu kita sambungkan. Kita sambungkan. Nah, ya, di sini tinggal klik saja jaga koneksi WiFi. Nah, kalau sudah tersambung, di sini ada ya tersambung tanpa internet. Oke, kita lanjut saja ke Chrome ya. Kita buka Chrome. Lalu di sini kita ketikkan IP defaultnya 192.168.0.1. Lalu oke. Nah, ini tampilan awalnya ya.
Nah, di sini kalian pilih saja dynamic ya, pilih dynamic. Lalu di sini rubah nama WiFi-nya, misalkan saya rubah misalkan Bahjanem ya. Bahjanem gitu ya. Nah, jangan lupa kasih password. Misalkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, seperti itu. Jangan lupa di sini pakai password ya. Ininya pilih dynamic. Oke, lalu diklik oke. Nah, ini tersimpan WiFi-nya di atas off ya, atau disconnect. Kita koneksikan kembali ke nama WiFi Bahjanem yang barusan kita buat. Nah, di sini kita hubungkan ke jaringan, masukkan passwordnya tadi itu 1 sampai 8 seperti itu. Lalu sambung. Ya, kita tunggu sampai tersambung. Nah, jaga koneksi. Oke. Kita kembali lagi ke Chrome ya untuk men-setting. Nah, ini gak usah dipanggil, di apa istilahnya, di reload aja ya, di reload. Nah, di reload tuh udah masuk lagi. Nah, ini lalu pilih tanda strip 3 di atas yang ini. Nah, di bagian ini pilih ke wireless repeating ya, wireless repeating tulisannya yang ini nih, wireless repeating. Nah, di sini ini pilih mode WISP ya, ini mode WISP. Kita tunggu. Nah, di sini silahkan kalian pilih nama WiFi hotspot voucheran di tempat kalian yang mau ditembak. Cari saja sinyal yang paling kuat ya. Ini kan nama pemancarnya yang dari server itu kanayasel.net. Ini pemancar atau access point atau nama WiFi untuk yang voucheran ya. Jadi kita arahkan ke sana saja. Kita tembak yang access point untuk voucheran milik tetangga kita misalkan, seperti itu. Oke, kita pilih, lalu kita oke. Lalu kita oke lagi. Ini akan rebooting ya, routernya akan rebooting. Tunggu sampai selesai. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, teman-teman, di sini kita sudah selesai cara pensettingannya ya. Nah, nanti saya akan coba dengan menggunakan 2 handphone saja ya, untuk pengetesan apakah benar bisa satu voucher itu bisa connect 2 HP sekaligus. Nah, pada dasarnya kan satu voucher hanya untuk satu handphone. Nah, saya akan coba satu voucher 2 handphone, bahkan bisa 3 handphone. Masalah kecepatan tergantung yang diberikan oleh yang punya server. Jadi sebenarnya yang punya server enggak dirugikan juga, hanya dirugikan mungkin yang connect bisa 2 sampai 3 handphone. Seperti itu. Misalkan limitasi dari yang punya server 1 Mbps ya, iya itu aja 1 Mbps, misalkan dibagi untuk 2 handphone, dibagi untuk 3 handphone dengan cara seperti ini ya. Jadi nggak ada yang dirugikan sebenarnya. Oke teman-teman, kita coba dengan tampilan 2 handphone ya, biar jelas bagaimana cara memasukkannya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di tampilan 2 handphone ya. Oke, kita lanjut ke caranya. Nah, tadi kan udah kita setting menggunakan alat tenda N301 mode WISP. Nah, jadi langkah pertama kita koneksikan di salah satu handphone ya. Silahkan kalian lihat di handphone saya yang sebelah kiri dari pandangan kalian semua ya, di layar. Nah, kita koneksikan tadi itu kan nama WiFi-nya Bahjanem ya.
Nah, di sini kita masuk ke Bahjanem. Nah, pasti login pack-nya masuk ke RT RW-net atau ke server milik hotspot voucheran milik tetangga kalian atau milik teman kalian lah, itu ya. Nah, di sini kita masukkan saja vouchernya di salah satu handphone ya. Nah, saya masukkan di sini. Saya contohkan, misalkan memasukkan dulu. Nah, ini kode vouchernya. Lalu kita masuk. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, untuk handphone kedua, silahkan dilihat. Untuk handphone kedua, silahkan koneksikan juga ke Bahjanem. Tapi untuk handphone kedua, ini dia tidak akan masuk ke login pack lagi. Jadi tinggal masukkan passwordnya. Tadi kan 1-8 ya. Oke. Kita tunggu. Nah, kita koneksikan ke Bahjanem. Nah, di sini minta password. Tadi itu kan passwordnya 1-8. 1-8. Lalu sambung. Oh, langsung terhubung kan? Nggak masuk ke login pack lagi untuk handphone kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya lah. Jadi dia tidak minta login pack lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba buka YouTube. Oke. Kita buka YouTube. Ini buka YouTube juga, dua-duanya kita buka YouTube. Oke. Nah, saya contoh ke akun Bahjanem aja ya. Bahjanem seperti itu. Nah, ini juga sama ke Bahjanem. Oke. Apakah jalan dua-duanya? Ya, kita coba dulu, oke. Nah, kita coba yang paling atas. Pelanin aja ya suaranya. Kita pelanin dulu suaranya. Nah, ini jalan dua-duanya. Tuh kan bisa ngakses dua-duanya. Jadi satu voucher bisa untuk 2 handphone, 3 handphone, dan seterusnya dengan cara mode ini. Nah, oke teman-teman. Jelas kan? Dari saya dicukupkan dulu sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf untuk yang punya server RT/RW-net. Saya bongkar rahasianya sedikit di sini ya. Tapi tidak merugikan kok. Cuma ya gitulah. Oke teman-teman, dari saya dicukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.